sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat malam hari ini kami akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1, ayat 1 dan ayat 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 bunyinya demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saat ini kita berada di tengah-tengah suasana kegelapan dan pada saat itu lampu kita padam, bagaimana perasaan kita di tengah-tengah suasana yang begitu gelap dan tidak ada cahaya sama sekali? Kalau saya lampu padam tengah malam, sedikit saya khawatir karena kegelapan menutupi. Sering saya mengeluh juga sama ke pihak PLN, kenapa lampu bisa kasih padam tiba-tiba. Itu perasaan seperti ini, perasaan yang sama yang dialami oleh setiap orang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia di mana kita sedang hidup ini begitu banyak tantangan, cobaan dan godaan dunia mengganggu kehidupan kita. Dan kita lihat di dunia ini bahwa dunia ini benar-benar sedang menutupi kegelapan yang bisa dikatakan dunia sedang ada di tengah zona kegelapan. Di dunia ini penuh dengan kegelapan yang paling dahsyat. Ada orang yang sedang merasakannya, ada orang yang sampai saat ini belum sama sekali merasakannya. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan memberitahukan tentang keadaan dunia di akhir zaman dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, itu dunia seolah-olah ada di bawah kegelapan. Segala situasi dan kondisi dunia membuat dunia ini menjadi gelap. Alam ciptaan Tuhan melalui perubahan-perubahan kehidupan, melalui malapetaka dan bencana yang terjadi di mana-mana tempat, melalui kelaparan, peperangan, permusuhan antara satu dengan yang lain, bahkan juga kemerosotan moral hidup setiap umat manusia, mulai dari kecil sampai kepada orang-orang dewasa, itu bisa terjadi. Itu semua menandakan bahwa dunia ini sedang ada di tengah zona kegelapan. Untuk itu kita dituntut pada malam hari ini bahwa kita semua anak-anak Tuhan dituntut untuk segera bangkit dan memiliki terang Kristus menjadi darah dan daging di dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai terang Kristus, yang mempunyai terang Kristus di dalam kehidupannya, hidupnya itu selalu bersinar dengan sinarnya daripada Tuhan di tengah dunia kegelapan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini membawa diri kita, membuka mata rohani kita untuk kita bangkit, mengalami terang Kristus Raja Damai yang bersinar di dalam kehidupan kita di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata dasar dari kata gelap itu, kegelapan itu adalah gelap, artinya tidak ada cahaya, tidak terang, malam, tidak atau belum jelas, masih samar-samar, rahasia, buta, gulita, tidak berpikir jernih, sulit untuk mencari pemecahan suatu masalah, kehabisan akal dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gelap menurut bahasa Yunani adalah skotia atau skotos, artinya kegelapan, dosa atau kejahatan.
kekelaman, kurang terang, suram, atau kacau balau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapannya seperti apa dan bagaimana kita akan bersinar bersama Yesus Kristus Raja Damai di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat ada 3 bahagian yang dimana kita membuka diri untuk kita menerima, bangkit menerima, mengalami terang Kristus Raja Damai itu di dalam kehidupan kita, kalaupun kita di tengah dunia kelam, dunia penuh dengan kacau balau ini. Yang pertama itu adalah saudara dan kita semua melihat situasi dan kondisi dunia, menandakan bahwa dunia ini adalah zona kegelapan. Kegelapan dunia menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata kegelapan pada kata dasarnya sekali lagi adalah gelap. Menurut bahasa Yunani itu skotia atau skotos, artinya kegelapan, dosa, dan kejahatan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya itu saja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata gelap itu dia artikan arti yang sangat luas sekali. Kata gelap artinya tidak ada cahaya, tidak terang, malam, tidak atau belum jelas, masih samar-samar, rahasia, buta, gulita, tidak berpikir lagi, sehingga mudah untuk bisa mencuri, memukul, melanggar, dan kesulitan mencari penyelesaian masalah atau kehabisan akal. Jadi kegelapan seperti apa yang terjadi di tengah dunia ini? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan yang dimaksud ini adalah kematian atau kemerosotan hidup jasmani dan rohani akibat dosa dan pelanggaran. Hubungan manusia dengan Allah itu semakin rusak dan menjadi terputus. Karena pemikirannya dan pikirannya, hidupnya yang dalam kesia-siaan, tidak ada pengenalan akan kebenaran, hatinya menjadi buta, hidup dalam ikatan dosa, dan kegelapan membuat hidup dalam ketakutan, kebingungan, kekacauan, dan kejahatan. Itu semua karena begitu besar kasih Allah akan mereka itu sudah hilang dari dalam hidup mereka. Itu semuanya membuat dunia ini semakin hari semakin kacau, dunia ini semakin hari semakin kelam, dunia semakin hari semakin gelap. Oleh sebab itu kita diajak untuk kita bangkit kembali dari tidur, untuk diri kita dinaungi, diterangi, dilingkupi oleh terang daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kegelapan seperti apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini? Dunia ini sedang berhadapan dengan malapetaka dan bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, badai, dan juga kebanjiran, kelaparan, bahkan juga tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang lain terjadi di mana-mana tempat. Bapak Ibu Saudara, peperangan dan kelaparan, kemiskinan, sampar, virus, dan tanda-tanda muncul di langit terjadi di berbagai-bagai daerah, berbagai-bagai tempat. Bapak Ibu Saudara, Mazmur Injil Markus pasal 13 ayat yang ke 14 sampai ayat yang ke-20 berkata, ada pembinasa keji itu berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, artinya kekacauan di dalam gereja, kemudian keributan terus, tidak ada rasa menghormati, saling menghargai antara satu sama dengan yang lain, mudah untuk menghina orang lain, mudah untuk tanpa ada kesalahan membuat orang lain menjadi seolah-olah orang lain ada di dalam noda dan dosa, salah pandang antara satu dengan yang lain, saling kritik, bahkan juga mengangkat-angkat, mengungkit-ungkit kelemahan dan kesalahan daripada orang lain, sementara dia sendiri tidak melihat secara pribadinya dalam kehidupannya. Hidupnya tidak beres, namun membuka mata untuk memandang orang lain, tidak untuk memandang dirinya sendiri. Itu terjadi di mana-mana tempat. Pembinasa keji itu dia berada di tempat yang tidak sepatutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak tidak mengasihi, menghormati orang tua, ayah dan ibu, kemudian suka melawan, kemudian orang-orang tua tidak pernah ada kasih sayang terhadap istri, terhadap anak-anaknya, ibu dan bapak selalu terjadi masalah dan persoalan terus. Itu semua membuat dunia ini semakin hari semakin gelap. Gereja, di dalam kalangan gereja tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, ada kesombongan, keangkuhan, dan selalu terpaku pada gereja dan organisasi, dan selalu terpaku pada pemahaman seseorang, sehingga tidak menghargai antara satu sama dengan yang lain. Begitupun juga di dunia ini, pemberita-pemberita palsu juga terjadi di mana-mana tempat.
Bapak Ibu Saudara, kekerasan di dalam rumah tangga itu semakin hari semakin meningkat, dan orang tidak merasa bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat yang sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, namun semua berkat itu tidak dipakai dengan baik dan tidak menggunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekerasan di luar kontrol seperti zaman Nuh itu sedang bangkit, dan di mana orang sibuk dengan jual dan beli, orang sibuk dengan bangunan, orang sibuk dengan pikiran dan perasaannya terpaku pada kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan seksual semakin hari semakin bangkit, semakin hari semakin meluas. Penganiayaan terhadap satu sama dengan yang lain, pembunuhan di sana terjadi. Itu semua pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang lain itu semakin hari semakin bangkit, dan kemerosotan moral itu membuat seks bebas dan kawin cerai, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan kenakalan anak dan remaja makin hari makin meningkat. Kemudian narkotika, pembunuhan, itu semakin hari semakin meningkat. Kalau dunia hari ini tidak hanya terjadi peperangan, tidak hanya terjadi virus di mana-mana tempat, kemudian tidak hanya terjadi kelaparan dan bencana-bencana, tapi itu semua segi-segi kehidupan umat manusia hari ini sudah merajalela di seluruh pelosok bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya orang percaya, orang yang berhikmat itu perlu kita menyadari dan perlu kita waspada. Kalau kita melihat semuanya itu adalah awal daripada tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus Kristus. Karena itu gereja Tuhan jangan tidur nyenyak di tengah-tengah suasana kehidupan yang paling gelap ini, tapi satu-satu kali kita berusaha untuk bangkit melihat apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini, baik itu tanda dunia yang sedang diperlihatkan kepada orang tua, kepada orang-orang percaya, bahwa dunia ini hari itu semakin hari semakin gelap. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal pertama untuk orang percaya sadar bahwa dunia ini diselimuti oleh kegelapan dunia. Yang kedua adalah bangkitlah dan hidup bersama terang Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk bangkit dan hidup bersama terang Kristus Yesus Raja Damai. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita tahu bahwa Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 itu dia berkata, "Akulah terang dunia," dia adalah terang dunia. "Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, dia itu adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap kehidupan umat manusia. Bapak Ibu, dia terang bukan samar-samar, dia terang yang bukan membawa terang itu di tengah dunia ini, tetapi Yesus Kristus yang kita percaya, kita yakini, dan kita dituntut untuk menerima dia, dan kita hidup di dalam bersama dia, itu adalah terang yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, dia di dalam dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, sudut-sudut kegelapan tidak menguasanya. Ya, tidak ada sudut-sudut kegelapan yang muncul di dalam kehidupan kita. Pasti semua itu akan nyata dan kita bisa melihat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu tidak ada keberatan untuk kita bangkit hidup bersama terang Kristus Raja Damai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dia itu tidak ada sama sekali kegelapan itu, yang namanya kegelapan itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima itu berkata, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya untuk kita bangkit hidup bersama dengan dia? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 itu tadi menunjukkan bahwa mengikut dia, ya kita mengikut dia. Mengikut dia itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa hidup bersama dia. Bagaimana caranya untuk kita mengikut dia? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut dia itu berarti bahwa kita mengikut Tuhan bukan karena berkatnya, kita mengikut Tuhan bukan karena kuasanya, kita mengikut Tuhan bukan karena mengandalkan sesuatu yang kita impikan, kita mau inginkan itu hanya untuk kita mau menerima sesuatu yang kita inginkan itu, sehingga hanya di saat kita mencari atau memumpang apa yang kita inginkan itu, bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau mengikut Tuhan itu kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita buat, itu semua kita hadir di dunia ini sebagai seorang yang adalah pengikut Yesus. Artinya menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk hidup bersama dia.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya kita tidak mudah untuk tergoda oleh segala berkat yang kita terima. Kita tidak mudah tergoda oleh segala kekayaan, kemuliaan, kebesaran, nama baik, hikmat, titel, bahkan juga jabatan ataupun segala yang kita punya yang ada di dalam dunia ini. Tapi itu semua dijadikan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tanda kehidupan orang yang mau mengikuti dia, mengiring dia, menyangkal diri untuk mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, begitu suka atau tidak suka, tenang atau tidak tenang, senang atau tidak senang, bagi kita itu tanda penampilan diri kita sebagai seorang pengikut Kristus Yesus itu selalu terbit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, mengikut Yesus itu bukan berlibur-libur. Mengikut Yesus itu adalah tanpa henti-hentinya, kapanpun dan dimanapun dalam segala kondisi kehidupan apapun. Kita tidak ingat kembali akan segala kekayaan, kemuliaan, kebesaran dan semua yang dapat kita impikan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mengikut Tuhan itu memikul salib, biarpun ada penderitaan, biarpun ada sukacita, biarpun ada duka cita, biarpun ada berbagai macam persoalan apapun yang kita hadapi, bagi orang yang percaya itu, yang mengaku mengikuti Yesus, bagi pengikut Kristus Yesus itu adalah dia tetap mengiring dia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua itu adalah hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita hidup bersama Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang hidup itu dalam kehidupan kita? Kita hidup bersekutu dengan dia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-7. Keutuhan, kesetaraan, keterikatan antara diri kita dengan Tuhan itu bangkit, dan kita mau bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kau orang Kristen, kau seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil, bahkan juga kau majelis, perkawan, pemuda, dan pemuda gereja dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, sama saja kita sedang ada di dalam kegelapan itu. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita memperoleh persekutuan dengan dia yang adalah Yesus Kristus anak tunggal itu, menyucikan kita juga dari segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan itu tidak seperti seorang hamba dan seorang tuannya. Kesetaraan seorang hamba dan tuannya itu sangat berbeda sekali. Tetapi orang yang bersekutu dengan Tuhan itu akan nampak kehidupannya itu keselarasan, keutuhan dan keterikatan yang sangat erat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan pertama yang Allah buat untuk kita hidup di dalam terang itu adalah kita dicucikan oleh Yesus Kristus dari segala dosa dan pelanggaran kita yang kita buat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hari-hari hidup kita yang sedang kita jalani ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tugas tanggung jawab apa yang Tuhan bebankan kepada kita sebagai seorang Bapak, dia harus memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia punya tugas dan tanggung jawab yang dia harus lakukan, dia pertanggungjawabkan di dalam hari-hari hidup. Berbagai anak juga demikian. Pada saat kita ada di gereja, di lingkungan gereja, tugas apapun yang kita diberikan kepercayaan untuk kita melayani Tuhan di gereja, itu kita lakukan dengan sepenuh hati, bukan mengandalkan sesuatu, ataupun juga bukan untuk kita mau mengalami banyak pelayanan dalam gereja dan tidak melaksanakan sesuai dengan tugas yang kita terima itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan di bumi ini, baik itu di lingkungan keluarga, di gereja, di masyarakat, bahkan juga di lingkungan pemerintahan, itu semua Bapak Ibu, itu semua akan kita bertanggungjawab di hadapan Tuhan suatu hari kelak. Dan ini benar-benar akan terjadi karena segala sesuatu yang diperbuat oleh umat manusia itu akan dipertanggungjawab masing-masing di hadapan Tuhan tanpa terkecuali, dan tidak ada yang dapat mewakilkannya. Ini tanggung jawab yang harus kita jalani dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan kedua yang dialami oleh orang percaya di tengah dunia kegelapan ini adalah hidup bersama dia, mengalami terang Kristus itu di dalam kehidupan kita. Berjalan di dalam terang berarti mengenal Tuhan, saling mengasihi, hidup dalam kebenaran dan hidup dalam pertobatan. Kemerdekaan sejati itu dimiliki di dalam kehidupan kita, dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan memancarkan terang itu, sehingga banyak orang bisa mengecap kasih Allah, banyak orang percaya kepada keselamatan yang tampilkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang akan mengalami terang yang kita miliki di dalam kehidupan kita, mereka juga dipermuliakan. Sebagaimana Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun datang kepada terangmu itu, dan raja-raja itu akan datang kepada kamu punya terang.
yang sudah terbit itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya perkataan akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita punya perilaku, tindakan-tindakan hidup kita yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita di saat ini bahwa tidak ada keberatan untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus itu adalah dia akan mengalami terang daripadanya, dan tidak ada kegelapan di dalam kehidupannya. Pasti kejahatan, kegelapan, kelemahan, apapun berkat, kuasa, semua akan kita alami, dan segala kegelapan apapun, segala situasi dan kondisi dunia dalam suasana kegelapan tidak akan menghambat menghambat di dalam hidup kita, menghambat kasih yang kita terima dari Tuhan, berkat kuasa yang kita terima dari Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu hal ketiga yang kita perlu pikirkan dalam kehidupan kita adalah kita sinari terang itu kepada dunia ini. Mengapa? Karena kita sudah mengenal situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin gelap, dan juga hidup kita sudah hidup bersama Yesus Kristus yang adalah terang kehidupan itu. Itu sebabnya terang yang kita terima di dalam Yesus Kristus, ya, ketika kita hidup bersama Yesus Kristus itu, kita juga dibutuhkan, dituntut untuk kita menerangi kepada dunia ini. Dimulai dari orang-orang selingkungan kita, orang-orang seisi rumah kita, sampai kepada orang-orang selingkungan kita dan kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita bersinar terang yang kita miliki itu kepada dunia? Karena dunia sedang zona kegelapan. Ciri orang yang sedang ada, yang sedang tertidur itu adalah hidupnya mereka nyaman, dan mereka sudah mereka sudah mengalami kehilangan kasih mula-mula. Tidak ada transformasi sama sekali di dalam kehidupan mereka. Tidak ada perubahan-perubahan yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Semua hari-hari hidupnya itu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, itu terus, dan tidak ada perubahan-perubahan yang boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kita dituntut untuk kita bersinar kepada orang-orang yang tidak mau berubah itu. Kita terus bersinar, memancarkan sinar Tuhan yang kita miliki itu kepada orang yang tidak mau berubah. Ada juga yang sedang tidak mengerti menjalankan tugas dan fungsi sebagai tubuh Kristus dalam kehidupan mereka, tidak melakukan panggilan tugas dan fungsi sebagai panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada juga yang berpikirnya itu adalah mimbar itu yang diutamakan dibanding dengan di luar daripada pelayanan tugas panggilannya untuk memberitakan Injil itu. Banyak orang menganggap bahwa ini pelayanan mimbar, padahal itu tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus yang adalah terang kehidupan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, konsep pemikiran kita yang negatif, yang tidak beralkitabiah itu adalah mewartakan Injil Tuhan itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan, atau mewartakan Injil Yesus Kristus itu adalah di saat-saat kita melakukan ibadah, pada saat kita melakukan acara-acara Kristiani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, memancarkan cahaya Kristus kepada dunia ini, tidak hanya untuk di mimbar, tidak hanya untuk di persekutuan-persekutuan, tidak hanya untuk di tempat-tempat tertentu, tetapi memancarkan Kristus, cahaya Kristus di tengah dunia itu adalah melalui perkataan kita, melalui pola pikir kita, melalui seluruh kehidupan, sikap, perilaku kehidupan kita. Bahkan juga kita meyakini dan menyadari bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya di tengah dunia ini. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang hidup di tengah-tengah kehidupan yang pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, bahkan juga tidak menghargai satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita diajak oleh firman Allah pada saat malam hari ini adalah, Bapak Ibu, kita bersinar, kita punya terang, dan terang yang ada di dalam diri kita itu bersinar kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita di dalam terang, tapi kita sama dengan orang yang tertidur. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajar supaya kita bangun dari tidur dan bangkit dari antara orang-orang mati yang bernyawa itu, dan kita terus memancarkan cahaya atau terang Kristus itu di tengah kehidupan di dunia ini. Kita juga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia kegelapan, tetapi mari kita mempengaruhi dunia ini dengan terang yang sesungguhnya yang kita terima di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu, dan tidak ada kegelapan yang dapat menyelimuti kita, mengganggu kita mengganggu dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa terang yang kita terima dari Tuhan itu adalah terang yang berkuasa untuk mengalahkan, mematahkan, menghancurkan segala kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya yang ada di dalam terang Kristus itu, tidak ada kuasa-kuasa di bumi ini yang mudah untuk menghancurkan, mudah untuk memisahkan kita dari terang Kristus yang kita terima dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah saat pada malam hari ini memberitahukan kepada kita bahwa bangkitlah dan hidup
bangkitlah dan Kristus, terang Kristus itu dia mau bersinar di dalam kehidupan kita. Bangkitlah terang Kristus, karena terang Kristus siap untuk mau bersinar di dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami terang Kristus di dalam kehidupannya, dia akan juga melihat dan merasakan, dan dia bisa melihat kegelapan seperti apa yang dunia ini diselimuti dengan kegelapan itu, yang namanya kegelapan itu. Kejahatan seperti apa yang dunia ini sedang mengalami kejahatan. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman yang sedang muncul ini kita mudah untuk kita bisa bedakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan punya keyakinan bahwa kegelapan di dunia ini adalah menjelang kedua kali, dan tidak ada alasan dan kebenaran di dalam terangnya. Yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengajak kepada kita supaya kita bangkit hidup bersama terang Kristus Yesus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kekacauan, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kehancuran moral itu, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah diri sebagai orang kunci untuk bersinar di tengah-tengah dunia kegelapan yang sedang dikuasai ini. Dalam firman Tuhan pada saat malam hari ini cukup sekian, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu, hambamu memuji dan muliakan nama Engkau atas waktu yang disediakan Tuhan untuk hambamu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang yang mendengar, orang yang menonton video ini, menjadi berkat bagi mereka, dan kemuliaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan kami terus yakin dan percaya bahwa kami akan bangkit bersama Kristus yang memiliki terang hidup itu, dan serta terang yang kami terima di dalam Yesus Kristus akan bersinar di tengah-tengah dunia kegelapan yang semakin hari semakin gelap ini. Terpuji bagi namamu kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan itu adalah Bapa kami, Allah yang selalu dan senantiasa menyertai dan menolong, memberkati dalam kehidupan kami. Kiranya memberkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.